Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Yang terhormat MH Ainun Najib boleh saja menafsirkan khilafah secara tersendiri. Boleh memakai kitab A, boleh memakai kitab B, boleh memakai kitab C, boleh memakai kitab D. Tetapi setelah 5 tahun terakhir, saya mengamati, meneliti, menelaah, mengalami, menyaksikan, sehingga menyimpulkan bahwa HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, Front Pembela Islam, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, mereka ini semua pendukung khilafah yang sudah jelas-jelas nyata-nyata ingin mengganti NKRI, ingin mengganti Pancasila, ingin mengganti UUD 1945, ingin merusak kebinekaan, ingin mengganti sistem dengan khilafah. Banyak data 5 tahun terakhir, banyak jejak digital yang bisa kita cari di media sosial, di internet, di YouTube. Banyak rekam jejak orang-orang FPI, HTI, PKS yang memang sudah nyata, sudah fix adalah musuh kita bersama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka musuh NKRI, mereka musuh Pancasila, mereka musuh UUD 1945, mereka musuh kebinekaan yang ada di Indonesia. Gak usah terlalu jauh membandingkan dengan kekhilafahan di zaman Khulafaur Rasyidin. Gak usah terlalu jauh membandingkan dengan kekhilafahan di akhir zaman. Yang dekat-dekat saja, Mas Bro. 5 tahun terakhir, khilafah yang digadang-gadang oleh FPI, khilafah yang digadang-gadang oleh PKS, khilafah yang digadang-gadang oleh HTI adalah khilafah yang sangat berbahaya bagi keamanan Indonesia. Khilafah ini bukan negara Islam, tapi adalah membentuk kekuatan perang untuk melawan musuh-musuh Islam. Jadi intinya kekuasaan. Kekuasaan yang diperoleh dengan cara qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka akan merusak negara Indonesia yang aman, nyaman, tentram. Sri Asa, Sri Asih, Sri Asuh. Negara Indonesia yang saat ini sudah 75 tahun merdeka. Meskipun belum sempurna, tetapi kita sudah mulai merasakan ada perkembangan yang signifikan dalam berbagai hal, terutama di era pemerintahan Jokowi. BBM dari Sabang sampai Merauke, setiap saya melintas ke pulau manapun, ke daerah manapun, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari satu kota madya ke kota madya yang lain, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Pertamina ada di mana-mana. Dan harganya sama, Mas Bro. Di Sabang sampai Merauke, harga BM sama. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Padahal dulunya, wow, yang namanya bensin sangat mahal. Saya sebagai pengendara motor merasakan Pertamina ada di mana-mana. Sekarang banyak orang-orang kaya, terutama di daerah Indonesia Timur, yang biasa membeli harga BBM mahal sekarang menjadi murah. Banyak yang punya mobil, banyak yang punya motor. Ini kenikmatan, Mas Bro. Harga semen,
sekarang sama, nggak jauh beda. Ketika perkembangan sudah mulai signifikan, saya kira tidak elok jika sekelompok orang ke Humeke ingin mengganti NKRI dengan bentuk yang lain. Dan ini nggak usah dibela orang-orang kayak gini. Yang terhormat MH Ainun Najib nggak usah bela. Mereka memang jahat, ingin menegakkan khilafah dengan cara-cara yang jahat, menjadi anjing-anjing politik yang terus menggonggong selama 5 tahun terakhir. Ini sungguh ironi dan sangat menyedihkan. Habib Rizik dan kawan-kawan, Habib Bahar dan kawan-kawan, UAS dan kawan-kawan, UA dan kawan-kawan, semuanya berjibaku ingin mewujudkan khilafah. Kalau begitu, sudah selayaknya TNI dan Polri sebagai garda terdepan gak usah ragu, gak usah bimbang. Dalam setiap perintah dalam Al-Quran itu selalu berujung la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang taat. Maksudnya, seorang polisi harus taat dengan jabatannya. Harus taat dengan sumpah jabatannya. Ini jihad seorang polisi, menegakkan kebenaran dan keadilan. Menjalankan kepolisian dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang salah, meskipun Habib, ya hukum. Nggak usah bimbang. Kalau ada gerakan khilafah yang memang digembor-gembor oleh Habib, ya lawan. Karena tugas polisi dan TNI memang seperti itu, menjaga NKRI dari kehancuran. Menjaga NKRI agar tetap harga mati. Saya kira MH Ainun Najib ini saat ini sudah terkena virus khilafah. Terlalu sayang jika negara ini dibiarkan berubah menjadi khilafah. Oleh karena itu kepada kalian, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kepada TNI Polri, kepada pemerintah harus berjibaku. Merah putih harus tetap merah putih. Tidak boleh menjadi hitam putih. Pancasila adalah surat kesepakatan. Sila-sila kesepakatan yang harus kita jaga agar Indonesia tetap utuh dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman yang ada. Dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mewujudkan khilafah. Khilafah itu hanya sistem pemerintahan. Yang sampai sekarang tidak ada satu negara pun yang menganut khilafah. Negara Islam bukan negara khilafah. Negara Islam khilafah. Malaysia menolak khilafah. Arab Saudi menolak khilafah. Turki menolak khilafah. Negara-negara dimanapun pasti menolak khilafah. Karena khilafah ini adalah pergerakan pembentukan pasukan perang untuk melawan musuh-musuh Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah, tidak ada kebaikan dalam suatu peperangan. Camkan itu baik-baik. Maka saya menentang kepada MH Ainun Najib, jangan mempengaruhi polisi supaya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kami yakin jihadnya seorang polisi adalah menjalankan tugas kepolisian dengan sebaik-baiknya dan menjaga NKRI dari musuh NKRI, yaitu khilafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.